Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanggamus memimpin langsung sosialisasi perekaman KTP elektronik di SMA Negeri 1 Kota Agung. Kegiatan yang digelar di aula sekolah tersebut berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan prokes COVID-19. Dalam kegiatan tersebut, hadir Ahmad Saifullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, KPU Tanggamus, Kasdim Wilayah 2, MKKS Tanggamus, Kapolsek Kota Agung, Sudirman Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung, serta Kepala Sekolah SMA se-Tanggamus dan peserta siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Agung. Sebelum kegiatan dimulai, Ahmad Saifullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, memberikan pemateri jati diri terhadap siswa-siswi SMA yang hadir. Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi program jati diri yang menyasar bagi pelajar SLTA ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan dengan ketat. Panitia kegiatan pun menyediakan tempat cuci tangan dan tamu undangan yang hadir tak lepas dilakukan cek suhu, kemudian diberikan cairan hand sanitizer sebelum masuk ke ruang aula. Sementara, Ahmad Saifullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, menyampaikan dalam kunjungannya di sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung adalah dalam rangka mensosialisasikan tentang jati diri. Dalam rangka kebijakan administrasi kependudukan, menjalankan perekaman untuk siswa dan siswi yang nantinya insya Allah pada tahun 2024 berumur 17 tahun, termasuk yang 17 tahun juga kita rekam. Yang hanya saja perbedaannya, yang sudah berumur 17 tahun bisa langsung dicetak KTP elektroniknya, yang belum itu kita masih menunggu. Karena sekarang secara pelengkapan secara ilmu teknologi sudah sangatlah bagus. Pada saat nanti, besok atau lusa sampai dengan nanti sebelum pelaksanaan pilkada dan sudah berumur 17 tahun, sudah bisa nanti dimonitor oleh Kepala Dinas. Maradona, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, menambahkan, jika perekaman KTP elektronik di sekolah ini pasti akan berkelanjutan, dan untuk di 2021 ini 24 sekolah, sisanya nanti untuk yang 26 sekolah, karena di Kabupaten Tanggamus ini ada 50 sekolah SMA baik negeri maupun swasta. Kemudian nantinya misalnya tidak terjaring oleh program, maka sekolah juga bisa mengirimkan surat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman di sekolah. Menurut Maradona, selama pelaksanaan perekaman di 2021 yang merupakan puncaknya program di sekolah-sekolah, ia menegaskan tidak ada kendala baik sinyal maupun yang lainnya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pembuatan KTP ini tidak digabung sehingga pihaknya mendatangi satu persatu sekolah. Sementara itu, Sudirman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung, menyampaikan mengucapkan terima kasih atas kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Lampung dan Disdukcapil Kabupaten Tanggamus yang telah bersedia memberikan pelayanan ke siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Agung. Baik, kita akan tahu. Tabipun. Kabupaten Tanggamus, ada yang mewakili. Yang kami hormati Ketua MKKS Sekolah Menengah Atas Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Kepala Kasatdim Wilayah 2 Provinsi Lampung atau yang mewakili, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Bapak Ibu Dewan Guru, serta adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Pertama-tama marilah kami bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan untuk siswa dan siswi di SMA se-Kabupaten Tanggamus. Salam serta salam tidak kali ini yang pertama adalah sambutan. Kita awali sambutan ini
Kabupaten Tanggamus. Kami persilakan. Yang mewakili Bapak Kacang Sekolah SMA 1 Kota Agung, Dewan Guru, dan undangan yang sudah disebutkan satu-satu. Kalau saya harus pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kacamdin Wilayah 2 yang telah memfasilitasi kami. Dan terima kasih kepada kepala sekolah SMA 1 Kota Agung. Luar biasa tepuk tangan. Mohon maaf Pak, kami jadi Indonesia bahwa dimulai tahun 2021 ini akan dilakukan perekaman untuk seluruh warga negara Indonesia, terutama siswa-siswa SMA yang 12 tahun. Artinya di tahun ini untuk yang berusia 15 tahun sudah bisa dilakukan perekaman. Untuk itu tidak lagi kami sudah menjadwalkan para ekspor dimulai di 27 September dan nanti selesai di 29 November 2021. Kita bagi dua para ekspor. Jadi di tahun ini ada 20 di bulan Agustus ini ada dari kita sampai dengan November itu. Kemudian pertama memang ada tambahan karena di sini yang paling besar ada 950 telah dilakukan perekaman sebanyak 383, usia 17 tahun 142, usia 18 secara simbolis akan diserahkan, 92 keping KTP hasil perekaman di hari Senin minggu kemarin. Untuk menyingkat waktu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Kabupaten Tanggamus. Kami persilakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan seluruh nikmat, doa dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan syukuri ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bapak pemerintah daerah, Bapak Tanggamus dan Provinsi, kami atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Kota Agung mengucapkan selamat datang di lingkungan kampus kami Pak, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kemungkinan di dalam pengaduan kami situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan atau kurang. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Inilah sekolah kita di SMA Negeri 1 Kota Agung. Tadi sudah disebutkan jumlah siswanya 950. Alhamdulillah tahun ini itu jumlah yang tercatat di data kita. Kemudian juga melaporkan pertama sudah berlangsung tadi, alhamdulillah semua berjalan lancar Pak, tidak ada kurang sesuatu. Kami sangat berterima kasih sekali kepada kepala dinas khususnya yang ada di Kabupaten Tanggamus, terutama untuk perlengkapan data yang dimiliki anak kami Pak. Kami sangat berterima kasih sekali Pak, dan Pak juga terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya tetap berlanjut Pak. Ini salah satu upaya kami untuk melengkapi data-data yang ada di laporan kami. Kemudian para sekalian yang dalam melakukan pertama, tolong hasil tersebut dijaga ya, bukan untuk dipamer-pamerkan, tapi dijaga sepertinya. Ini pada panitia yang telah membantu rekan-rekan dari dinas Kabupaten Tanggamus dan kawan-kawan dari dahulu juga serta terima kasih atas segala itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Lampung atau dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya, sekalian yang saya harapkan. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita berberkah yang Allah SWT.
catatan sipil Provinsi Lampung dan Bapak Kadis catatan sipil Pemerintah Angus dapat kami laporkan bahwa di Kabupaten Angus ini sekolah kita banyak yang Bapak sampaikan tadi dan sangat berjaya. Artinya terima kasih sekali untuk kepercayaan Bapak untuk dapat merekam anak kita menjadi, kalau bahasa saya, diakui oleh negara. Nanti setelah direkam nanti kan belum ada KTP-nya ya Pak ya, cuma sudah diakui untuk daftar pemilih artinya. Karena jujur ini runtutan daripada sebelumnya kami ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Siswa Provinsi Lampung, dan alhamdulillah hampir 1 bulan lebih ini saja. Artinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Siswa dapat merekam anak kami yang tentunya pada akhir mungkin di tahun 2022 atau tadi semua sudah terekam. Jadi saya berpesan pada Bapak Kepala Sekolah maupun negeri dan swasta untuk melayani Bapak, Ibu dari Disub Catatan Sipil Kabupaten Angus sebaik-baiknya, karena ini bukan pekerjaan yang mudah, karena menyangkut sumber daya manusia, menyangkut IT, dan mungkin menyangkut tempat. Alhamdulillah atas karunia Allah, atas kesempatan ini kita bisa melihat anak-anak saya dapat berkumpul di mulai sholat al-Qiyam dan 1 bulan yang lalu. Ini saya baru 1 bulan yang lalu. Kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Kenapa? Karena belum divaksin. Betul tak? Ini sama. Program dan usaha sama. Artinya semua program itu beri kebaikan. Tidak ada untuk undur kita. Selalu maju. Dan kita tunggu sebagai apa? Sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Disub Kabupaten Angus yang sudah bekerja keras. Semoga jajarannya selalu sehat dalam tahun pertama jalan kami, dan tentunya harapan dari Bapak Disub Provinsi, tentunya apa yang digaungkan oleh pemerintah pusat dapat berhasil berjalan dengan cepat, aman, dan baik. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Bapak Dinas Dukcapil Provinsi Lampung yang sekaligus akan menyampaikan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan. Kepada Bapak kami persilakan. Pak, karena masih muda, makanya tadi tidak mau dibilang Bapak, dia mau dibilangnya Abang. Kemudian ibunya ke adik-adik, ya kan? Jangan video saya dia menyebut adik-adiknya nggak? Berarti saya lebih berbagi, ya kan? Lebih bersetara, kan? Beliau kan dari pusat, kemudian dari KKS. Di dalam penyampaian yang sampai kita kering bila kita akan menyebut sama Allah, ya. Itulah salam masalah yang kita sampaikan kepada Tuhan kita yang telah membawa kita dari kegelapan sampai dengan dalam kebenaran saat ini. Siapa? Betul siap? Siapnya siapa? Siap untuk melanjutkan ke depannya apa menjadikan cita-cita dari sekalian. Siap? Ya, mudah-mudahan ini malaikat datang dijawab oleh Allah. Ya, akhirnya langsung terbersit. Oh iya, disebut cita-citanya. Oh iya, saya ingin jadi pilot. Oh saya ingin jadi
sehingga akhirnya ada namanya jalan-jalan yang bengkoknya, kemiringannya, tetapi keselamatannya sangat terjaga. Jepang saja yang orangnya secara kursi terbaik tadinya tidak mengakui, tetapi akhirnya mungkinnya diterima, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia. Makanya berapa kaum baik ya, jadi banyak emansipasi ini telah mulai menunjukkan bahwa kaum wanita juga banyak berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Ini adalah satu amanat Undang-Undang Dasar 45 yang selalu hak sipil kita, yaitu mendapatkan data kependudukan. Yang kedua, ada Undang-Undang tentang Agung juga kami. Yang ketiga, ada penyampaian langsung dari Mendagri selaku yang memimpin birokrasi pemerintahan di Indonesia ini, yang mengatur birokrasi ini agar tercapai kesuksesan tahun 2024 yang direncanakan untuk pemilu serentak, sehingga tidak terjadi lagi mungkin antara yang KPU dengan Mutakhir pada saat menjelang terus berlomba dengan waktu yang mereka harus meminta rekaman pada masyarakat. Nah, dengan cara seperti inilah maka dilakukan dulu perekaman offline, ya. Sehingga pada waktu adik-adik ya ini sudah mereka 17 tahun dan sekarang dibagikan KTP-nya. Tapi yang belum 17 tahun mungkin hari ini direkam juga sejak kemarin direkam bisa langsung dicetak, tapi yang besok tanggal 17 belum bisa dicetak. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan bahwa itu datanya sudah tersedia, sehingga dengan otomatis pada 17 yang bersangkutan hari ini 17 langsung bisa tercetak. Inilah maksudnya supaya nanti dalam pelaksanaan pemilu kita tidak disibukkan lagi harus segera merekam dengan posisi masih ada yang di kota, masih ada di pedesaan-pedesaan. Nanti ini fokusnya bagian dulu. Kami ini akan langsung ke pelosok-pelosok, ya, karena tanggal ada yang di daerah Pematang Sawah, Bukirwa, masuk ke dalam, ada yang ke mana, waktu itu saya pernah menyeberang, ya, yang sangat sulit. Sekolah saja hanya ada satu sekolah SD, gurunya honorer. Bayangkan, anak-anak mau nguruskan SMP ke sini aja harus naik kapal itu, perahu itu, bayarnya 30.000 berangkat, kurang lebih 60 dari mana uangnya. Untuk kontrak di sini tidak bisa, ya. Berapa orang tuanya mungkin belum sempat direkam, nah itu. Jadi itu saja sebelum saya nanti menyampaikan materi. Kedatangan kami tidak lain adalah untuk memberikan dulu sosialisasi tentang pengetahuan tentang administrasi kependudukan. Suatu saat adik-adik kalau mau melanjutkan ada namanya di UMS atau di STPDN. Kebetulan ada di sini yang berdiri ya, ada Bapak ini juga pernah termasuk lainnya itu ada jurusannya kependudukan dan catatan sipil. Kalau kuliahnya nanti ada di suasananya di UNS, jurusannya langsung kependudukan catatan sipil. Silakan ya. Ada yang mungkin tidak paham, tapi setelah masuk akan lebih senang, ya, senang. Kenapa? Karena ini punya tidak itu kali penduduk lahir sampai mati identitasnya tidak lulus, gitu, ya. Pak Gano berarti saya langsung kesini ya. Saya di perkawinan dari dikabir adalah masa Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, apalagi Konghucu, ya, sama dengan kepercayaan. Yang persamaan, yang bersih, ya. Sekarang anak yang kebetulan ditinggal oleh ayah ibunya, karena ditinggalkan begitu saja di panti asuhan atau ditinggalkan di mana saja, tidak ditinggalkan oleh ibunya. Dulu susah, kasihan ayah, mau ditinggalkan
hasilnya. Jadi diberikan. Ya. Kemudian di sini, nah, adik-adik, ini hasil daripada output daripada pelayanan sistem kependudukan. Ya, ada kartu keluarga. Adik-adik nanti pulang di sini cek orang tuanya, bapak ibu sudah punya kartu keluarga belum? Kemudian kalau sebelumnya ada punya adik yang baru lahir adiknya, suruh sampaikan, jangan sampai lebih dari 1 bulan supaya buat akte kelahiran. Persyaratan itu bila klik apa yang ngurus akte kelahiran. Persyaratannya tinggal kartu keluarga, kemudian surat keterangan lahir, KTP orang tua sudah. Nanti dimasukkan dalam kartu keluarganya, kemudian langsung terintegrasi. Kemudian ada lagi namanya KTP elektronik. Selanjutnya ada surat keterangan pindah. Jadi ada tidak sembarangan dari kamus pada Lampung mau pindah. Adik-adik yang akte kelahirannya masih yang lama atau yang baru? Yang lama itu yang tebal, yang ada logonya silver. Pernah lihat tak akte kelahiran? Betul ya? Nah, nanti jangan kaget tiba-tiba kalau seperti punya adiknya bungsu, ya kan, yang lahirnya kemarin, kok kertasnya putih, kok selembar. Itu maksudnya perubahan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 bahwa untuk dokumen kependudukan saat ini pencetakannya menggunakan kertas putih, HVS warna putih 80 gram, kecuali KTP elektronik dan kartu identitas anak. Ya, jadi jangan kaget. Kemudian ada surat keterangan pindah ke luar negeri, ada surat keterangan lahir mati, ada lagi surat keterangan kematian. Nah ini, ya, ini dokumen-dokumen kependudukan. Banyak di sini ada akte kelahiran, akte pengganti, tanda identitas. Nah, kalau ini ada data kependudukan, data kependudukan itu ada yang dilindungi, ada dan wajib, ya. Ini data sebutnya data perlawanan. Saya sampaikan tadi ini cacat fisik, ya. Ini data yang harus dilindungi. Ini tidak boleh. Operator pun juga tidak boleh memberikan informasi ke siapapun. Makanya kalau ada yang kerjasama, ya, rumah sakit hanya beberapa yang diberikan untuk data cacat dari data, itu untuk kepentingan hukum. Kemudian, nah, data yang dilindungi ada undang-undangnya ini, ya, yaitu wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaan oleh negara. Kemudian memberikan hak akses data kependudukan ini kepada petugas provinsi, kabupaten, dan pelaksana serta pengguna. Ya. Lanjut, pasal 84 ini data pribadi penduduk yang dilindungi, yaitu keterangan tentang cara-cara fisik. Jadi nggak usah khawatir, sampaikan mungkin saudara-saudara kita tidak tahu yang disabilitas, ya, ada kekurangan fisik, pada saat dokumen harus saya malu nanti kalau diketahui itu disimpan kerahasiaannya. Maka dari itu kami melakukan namanya jemput bola ke tempat-tempat rumah sakit atau panti jompo ataupun kaum disabilitas. Apalagi kalau ada dengar di kampung sana jauh ada yang cacat fisik tidak punya dokumen kependudukan, silakan tolong sampaikan kepada Dukcapil Langsung. Insya Allah bahkan kami datang walaupun itu hanya satu, ya, walaupun itu satu. Kemudian ini sidik jari. Makanya adik-adik hati-hati. Berkali-kali biasanya adik-adik tambah disadari, ya, pada saat adik-adik ada aplikasi yang tidak dikenal. Kalau contoh kayak ada Grab, ya, ada apalagi Gojek, ya, Traveloka, atau apalagi ada di punya di situ. Ya, kalau misalnya mobil, ya, apalagi pokoknya ada Shopee. Nah, kalau itu mungkin secara resmi, tapi ada kadang-kadang muncul dengan tiba-tiba minta sidik jari, minta nih, jangan sembarangan. Ya, saat ini sudah beberapa kejadian yang pinjaman online karena menggunakan nik orang. Makanya nik dalam praktek
digunakan untuk kejahatan. Termasuk dari sisi juga, termasuk ID smart juga. Makanya ini kalau sebabnya diminta untuk foto yang aplikasinya kita tidak tahu. Kenapa? Karena ini bisa direkam. Saat ini di dunia yang lain, di beberapa dunia, termasuk seluruh Indonesia. Yang pertama ini dalam rangka kebijakan administrasi kependudukan, penjalangan perekaman untuk siswa-siswi yang nanti insya Allah pada tahun 2024 berumur 17 tahun. Termasuk yang sudah 17 tahun pun juga kita rekamkan, hanya saja ada perbedaannya. Yang sudah 17 tahun bisa langsung dicetak KTP elektroniknya, yang belum itu kita masih menunggu. Karena sekarang secara perlengkapan, secara ilmu teknologi itu sudah sangat bagus sekali. Pada saat nanti besok atau lusa sampai dengan nanti sebelum pelaksanaan pilkada itu dia sudah 17 itu sudah bisa. Nanti dimonitor oleh Pak Kadisnya dengan perangkatnya pada Armapa seluruhnya. Itu dicetakkan terus dan nanti terus bertahap kita diberikan kepada sekolah. Oke. Jadi yang belum umur 17 tetap nanti dicetakkan Pak? Iya, dicetakkan. Sampai dengan umur mungkin besok ya. Besok udah 17, terus bulan depan ada yang 17, tahun depan 17 sampai dengan 24. Menjelang pilkada ini sesuai dengan perintah daripada Mendagri langsung yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Bapak Profesor Judan, bahwasanya dalam rangka untuk mendukung kesuksesan pemilu 2024 sehingga tidak lagi penumpukan. Nanti data-data yang kita berikan berupa DP4 atau data penduduk potensial pemilih itu akan diberikan kepada KPU. Jadi KPU tidak lagi kesulitan pada saat mau menjelang dia pemilu selalu data tersebut kan apakah sudah merekam atau banyak yang belum merekam. Nah saat ini kan terus digagas dan alhamdulillah saya lihat responnya dari sekolah-sekolah di bawah Kacab, di bawah MKKS dengan seluruh sekolah-sekolah ini koordinasi bagus dengan Dukcapil. Ini yang saya harapkan mudah-mudahan menjadikan motivasi dan juga inspirasi terhadap kabupaten lainnya. Ini saya lihat koordinasi sangat bagus Dukcapil dengan dari Dinas Pendidikan Provinsi karena ini memang di bawah provinsi yang SMA itu. Satu hal yang paling saya banggakan adalah pertama jaringan karena bagus. Kemudian respon dari anak-anak didikun juga. Ini sangat bagus karena saya lihat di situ jumlah signifikan. Jadi tidak ada penolakan. Kemudian yang paling utama juga pihak sekolah responnya itu. Tidak lain adalah dari perangkatnya, dari cabang dinasnya, kemudian dari MKKS ini kompak. Dan mudah-mudahan ini terjaga. Oke, siap. Pak Kadis, untuk tambahannya Pak Kadis? Ini berkelanjutan ya. Untuk 2021 ini 24 sekolah. Sisanya nanti yang 26 sekolah karena Kabupaten Tanggamus ini ada 50 SMA baik negeri maupun swasta plus SMK. 2021 24 sekolah, 2022 sisanya di 26 sekolah. Kemudian misalnya nanti tidak terjaring oleh program ini, sekolah juga bisa mengirimkan surat ke Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman di sekolah. Mungkin itu. Jadi ada kendala nggak Pak Kadis nantinya Pak Kadis? Apa seperti sinyal apa yang di pelosok-pelosok itu Pak Kadis? Untuk sementara ini karena memang selalu ada pembaruan teknologi dari Dirjen Dukcapil, alhamdulillah selama tahun 2021 ini menurut saya ini keemasannya puncaknya belum pernah ada gangguan. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih baik-baik jaringannya. Harapannya sendiri Pak Kadis? Harapan saya mohon kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi mohon kerjasamanya ke depan karena masih banyak sekolah yang dan kita tidak gabungkan ya. Walaupun nanti di Kota Agung ini ada SMA Muhammadiyah yang jumlah muridnya hanya 80, tetap kita datangi. Jadi nggak kita gabungkan ke sekolah-sekolah besar, tapi tetap kita datangi ke setiap sekolah. Jadi per satu sekolah itu Pak? Betul. Siap, Pak Kadis. Dari Kabupaten Tanggamus, Tim Liputan Tikar TV melaporkan. Anggota MKKS untuk bisa berfoto bersama. Bisa.
kampus